Oke teman-teman, Persiraja menghadapi PSMS Medan dalam laga kandang kali ini terlepas dari gol yang dianulir ya, gol dari Toure yang dianulir oleh Hakim Garis ya. Walaupun wasit tengah dia menyatakan gol, namun Hakim Garis itu menyatakan offset atau apakah itu saya kurang tahu, namun gol dianulir ya. Namun memang dalam permainan di kali ini Persiraja saya kira kalah ya dengan permainan dari PSMS Medan. Kita lihat ya, beberapa kali PSMS Medan berhasil membahayakan gawang dari tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Ya, ini memang duel yang sengit ya. Ini menjadi salah satu pertandingan menarik di pekan kali ini, teman-teman. Kenapa pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik ya? Karena pertandingan ini seperti duel ataupun derby Sumatera sana ya. Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Utara dan Aceh. Dan ini menjadi satu pertandingan yang selain dari rivalitas supporter yang memang cukup alot ya, namun secara permainan juga menyajikan permainan yang saling serang menyerang lah gitu kan. Tapi kita akan lihat ya, ini ada penguasaan bola secara permainan ya. Secara permainan Persiraja biasanya dia berhasil mencetak gol lewat sundulan, namun di kali ini hampir nggak ada ya, hampir udah dipotong itu. Jadi para pemain PSMS Medan udah sedikit mengetahui apa itu keunggulan dari Persiraja, sehingga jarang sekali ada peluang-peluang semacam itu yang bisa dimanfaatkan dengan heading dari para pemain Persiraja gitu. Kalau kita lihat ya, penguasaan bola Persiraja itu ada 46% berbanding 54%. Sementara total tembakan 12 berbanding 10, sementara total tembakan ke gawang hanya 1 dari Persiraja. Sementara dari PSMS Medan totalnya banyak banget, 6 gitu. Walaupun nggak semua berbahaya ya, namun at least dengan tendangan ke arah gawang 6 berarti PSMS Medan berhasil meng-create sebuah peluang untuk pemain depan ya. Sementara untuk Persiraja kesulitan untuk membuat peluang. Tapi walaupun seperti itu, peluang Persiraja Banda Aceh, satu peluang itu saya kira itu cukup berbahaya juga ya. Kalau itu bisa dimanfaatkan dan efektif, Persiraja mungkin bisa unggul 1-0 gitu. Secara operan PSMS Medan lebih banyak juga ya. 232 yang sukses dan dari 300 operan. Sementara dari Persiraja 202 dari 268 operan. Jadi dari Persiraja 75% akurasi operan, sementara dari PSMS ada 77%. Nah, ini saya kira cukup bagus ya. Jarang sekali kita menemukan kesuksesan operan itu dalam sebuah laga itu hampir seimbang. Jarang ya. Dan ini 75% ke atas saya kira torehan yang bagus, namun harus ditingkatkan lah. Kalau operan sukses itu 80% ke atas dari Persiraja ataupun PSMS, permainan akan lebih indah dilihat lah saya kira ya. Operan, kalau kataku Justin kan, yang penting operan itu bagus, pasti pertandingan berjalan menyenangkan dan bisa dilihat dengan mata itu enak gitu ya kan. Nah, cara kreasi peluang 7 berbanding 7 sama, namun operan silang itu lebih unggul dari Persiraja. Tackle 13 berbanding 10, intercept 25 berbanding 17. Itu berarti intercept dari Persiraja memang banyak ya. Walaupun intercept dari Persiraja ini lebih banyak, 25 berbanding 17, namun nampaknya pemain PSMS Medan lebih mengetahui celah daripada para pemain belakang dari Persiraja. Untuk sapuan PSMS Medan banyak sekali, 14, sementara dari Persiraja itu 8 ya. Dan ada juga gol yang dianulir dari PSMS Medan ya, namun kalau itu saya kira memang dalam posisi offset sih dari PSMS Medan. Kalau untuk Persiraja itu patut dipertanyaan. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Nah, ini kan gimana ya, liga kita itu bagaimana yang peringkat 1 ataupun klasemen itu yang membuat klasemen itu kan dari prestasi ya seharusnya.
baik itu dari gol yang dicetak ataupun kemenangan. Tapi kalau wasit ini selalu berbuat salah, jadi itu klasmen itu seperti apa ya, nggak nyata gitu sebenarnya ya. Dan pembuktiannya nanti itu ada di level yang berikut. Kalau contoh nih di Liga 1 ada wasit yang jelek ya, selalu memimpin pertandingan dengan kesalahan. Misalkan gol terus dianulir, harusnya itu tim bisa mewakili Indonesia dan harusnya yang lain enggak. Namun yang mewakili itu tim-tim yang ibarat kata itu beruntung karena pertolongan wasit ya, ataupun karena kesalahan wasit. Nah itu akhirnya di Asia kesusahan gitu. Nah kita kan mau levelnya mau naik gitu kan. Jadi menurut saya perlu sangat diperbaiki untuk kebijaksanaan wasit dalam memimpin sebuah laga. Karena ini terjadi berulang-ulang ya teman-teman. Kemarin waktu pertandingan PSPS ya melawan Semen Padang yang dilakukan di Padang juga sama ya. Itu PSPS mungkin dirugikan ya. Nah, sementara di pertandingan kali ini hampir sama gitu. Jadi apakah wasit itu nggak tahu ya garis terakhir lawan ataupun garis terakhir pertahanan dari sebuah tim, garis terakhir itu apakah mereka nggak tahu ataupun kapan itu waktunya offset gitu. Nah ini saya kira kritik lah buat PSSI ya. Mungkin teman-teman juga sudah bosan lah kalau ngomongin tentang wasit ini. Namun ya kita memang harus suarakan terus teman-teman ya. Nah ini bukan karena membela satu atau dua tim. Nah, hampir semua itu pernah dirugikan mungkin ya. Baik itu daripada Persiraja ataupun PSMS Medan ya. Nanti kalau begini terus, tim yang seharusnya lolos nanti nggak jadi lolos. Tim yang harusnya nggak lolos jadi lolos. Kan ini jadi nggak fair gitu ya. Perlu diperbaiki saya kira, dan ini segera gitu. Nggak bisa kalau lama-lama, nggak bisa kalau menunggu ibarat kata ini harus menunggu waktu karena perbaikan wasit itu lama. Nggak bisa kalau saya kira kalau urusan wasit, karena kalau secara permainan, fisik permainan mungkin itu bisa lama prosesnya. Namun kalau wasit, saya kira wasit ya harusnya lebih bisa lah, maksudnya lebih bisa cepet ya untuk belajar gitu. Kalau pemain mah memang ya kita tahu sendiri ya kalau pemainnya, tapi wasit ini ya. Nah kita itu susah sekali ya, selain pemain yang kadang egonya tinggi ya, kemudian wasit, belum lagi lapangan yang buruk. Lah kapan sepak bola kita mau maju gitu ya. Ini buat teman-teman dari PSMS ataupun Persiraja boleh komen di bawah ya, bagaimana mungkin solusi yang paling bagus ya untuk kedepannya untuk sepak bola kita ya. Ya itu saya kira, saya kecewa sekali sih sebenarnya dengan keputusan wasit. Bukannya membela tim A atau tim B, bukan. Cuman setiap pertandingan kalau ada hal-hal semacam ini mengecewakan ya teman-teman. Ada satu tim yang dirugikan dan itu nggak baik kalau diterus-teruskan gitu. Oke. Jadi mungkin sampai di sini aja video, walaupun ini agak meletre ya video karena kecewa gitu kan, kecewa keputusan wasit ya. Gak apa-apa, nanti untuk ke depan PSMS Medan semoga bisa lebih baik mendapatkan poin. Nah ini udah bagus buat PSMS, bisa mempertahankan posisi, dan nanti kalau PSMS Medan bisa ambil poin lagi, bisa untuk lolos ke fase berikut. Karena dengan demikian PSMS mampu mendapatkan 1 poin, dan itu menjadikan PSMS memiliki sebanyak 10 poin ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Untuk Persiraja jangan jumawa, walaupun berada di posisi atas tetap harus konsisten. Oke, pertandingan yang bagus tadi malam buat Persiraja dan PSMS. Terima kasih telah menonton video, sampai jumpa di video selanjutnya.